Anak laki-laki ini waktu usianya baru 6 tahun sudah biasa menghajar anak-anak usia 15 tahun dan menelepon kakaknya pun percuma karena kakaknya cuman ikut malu. Bahkan remaja-remaja menyebalkan di sekolah yang hobi ngebully orang lain pun tidak pernah ia biarkan lolos. Gaya bertarung anak itu brutal dan tanpa ampun, sama sekali tidak peduli soal benar atau salah. Dia hanya menghancurkan siapapun yang berani mengusiknya. Tapi tentu saja ibunya tidak suka dengan sikap itu dan memaksanya berjanji untuk tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi. Bahkan saat ia mengalami bullying parah, anak itu menahan diri dan tidak membalas sampai hari sial itu datang ketika beberapa orang bersetelan rapi muncul di depan restoran milik ibunya. Seseorang yang sangat penting dalam cerita ini sudah meninggal dan penjelasan tentang itu akan muncul nanti. Sejak hari itu semuanya berubah. Ia dipindahkan ke sekolah nakal yang dulu pernah ia datangi waktu masih kecil. Anak-anak yang dulu membuli dia langsung menertawakannya begitu ia muncul. Ia disuruh duduk di kursi kosong paling belakang dan ia menurut saja. Para tukang buli itu cepat-cepat mendekat. Mereka mengejek, berusaha mengintimidasi, tapi berbeda dengan dulu, anak itu sama sekali tidak peduli. Bahkan sebaliknya, tokoh utama Seth Kang jelas masih mengingat mereka. Mereka jadi naik pitam dan suasananya hampir berubah jadi perkelahian, tapi cowok berambut ala Super Saiyan yang mirip Goku di sebelahnya menyuruh semua orang diam. Cowok itu kesal karena para tukang buli tidak membiarkannya tidur. Para tukang buli itu langsung kabur. Mereka tidak mau ambil risiko berurusan dengan serangan layaknya Kamehameha. Beberapa saat kemudian Goku bangun memperhatikan Seth yang tidur pulas bagaikan putri tidur lalu keluar dari kelas. Kepergiannya membuka jalan bagi para tukang buli untuk kembali. Sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah Goku sengaja melakukannya. Mereka semua berniat mengeroyok Seth saat ia tertidur, tapi seorang gadis tiba-tiba berdiri di depan bangkunya. Gadis itu bukan hanya ketua kelas, melainkan juga gadis yang dulu pernah dilindungi Seth waktu mereka masih kecil. Namun Seth tidak berniat bersembunyi di balik punggung seorang gadis. Ia bahkan seperti merindukan teman-teman kecilnya dari sekolah dulu. Seth mengingatkan bahwa dulu ia tidak menghajar mereka karena menuruti permintaan ibunya untuk menahan diri. Di sisi lain, ia juga teringat pesan ayahnya yang melarangnya membiarkan siapapun menginjak-injak dirinya. Saat itu perkelahian baru benar-benar akan dimulai. Goku kembali ke kelas dan Seth sudah kembali mengantuk di bangkunya. Gadis itu masih terpaku. Seth sudah menghajar ketiga tukang buli itu dengan mudah lalu kembali tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah yang dilaporkan si hidung patah pada bosnya, meski ia sengaja tidak menyebutkan nama orang yang mematahkan hidungnya. Tentu saja si gendut langsung menuju kelas untuk menghadapi Seth, tapi begitu ia membangunkan anak itu, kenangan lama langsung membanjiri kepalanya. Anak laki-laki di depannya adalah orang yang dulu pernah menghajar dia dan kakaknya waktu mereka masih kecil, dan jelas Seth juga masih mengingat sosoknya yang besar seperti paus. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia buru-buru keluar dari kelas dan sepertinya langsung lari ke kamar mandi untuk mengurus celananya. Di saat yang sama, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menelepon kakaknya dan memperingatkan soal keadaan sekarang. Keesokan harinya, seorang guru baru masuk ke kelas dengan urat-urat di pelipis yang tampak menonjol. Ia langsung melihat dua anak laki-laki yang tidur di bangku belakang dan rasa gusarnya memuncak, membuat tubuh besarnya dengan lengan berbulu itu melangkah menghampiri. Ia menjewer telinga kedua anak itu dengan kasar dan mengomel dengan marah agar mereka tidak tidur di kelasnya. Namun, setelah gadis ketua kelas menjelaskan bahwa Seth adalah murid baru yang baru saja dipindahkan kemarin, guru itu hampir kena serangan jantung saking kesalnya. Tak lama setelah itu, mereka sudah berada di lintasan lari sekolah. Mereka harus berlari 3 putaran mengelilingi lapangan. Siapapun yang selesai duluan tidak akan dihukum, tapi siapapun yang finish paling akhir bakal berharap tidak pernah lahir. Itulah hukuman karena berani tidur di kelasnya. Seth malas dan sama sekali tidak berniat berlari, tapi Goku mulai jogging pelan. Tiba-tiba Seth bergumam dalam hati bahwa kalah itu bakal memalukan
memalukan. Pikiran itu mulai menyulut emosi Goku sehingga ia langsung mempercepat langkah menjadi sprint. Seth menyusulnya sambil menyunggingkan senyum menyebalkan. Goku menganggapnya bodoh dan kembali menambah kecepatan. Lomba lari santai itu jelas berubah jadi duel sungguhan. Keduanya mengerahkan segala kemampuan demi mencapai garis akhir duluan. Mereka berlari lebih cepat dari Usain Bolt. Rahang sang guru nyaris jatuh menyentuh tanah. Ia tidak pernah membayangkan anak-anak itu bisa berlari sekeras itu. Semua itu terasa tidak masuk akal. Di tempat lain, sebuah turnamen gulat tingkat nasional sedang berlangsung. Seorang pria berambut pirang bersiap menghadapi lawan bertubuh besar dan berotot. Pria pirang itu dengan mudah dibuat kewalahan. Lawan di depannya benar-benar sosok yang menakutkan. Pria ini bernama Brock Chang. Ia adalah kakak dari si gendut yang tadi lari keluar kelas untuk menelepon kakaknya dan baru saja mendapat kabar bahwa Seth kembali ke sekolah. Brock langsung berniat pulang ke sekolah itu, sementara di ruang OSIS guru sedang memarahi dua anak bermasalah tadi. Keduanya dilarang keras tidur lagi di kelas. Guru itu bahkan sempat bertanya pada Victor kapan pertandingan berikutnya, tapi anak itu hanya menjawab bahwa ia belum mendaftar. Yang mereka bicarakan adalah liga tinju profesional. Beberapa waktu kemudian keduanya kembali ke kelas. Seperti bisa ditebak, keduanya langsung tertidur lagi. Saat itu, Brock baru saja tiba di area sekolah. Berita kedatangannya dengan cepat menyebar ke telinga semua orang. Tidak ada satupun di sekolah itu yang mengenal Brock tanpa merasa takut. Bahkan pengurus OSIS ikut panik begitu mendengar ia datang. Hanya Seth yang tetap santai dan tertidur pulas. Victor tidak sedang tidur. Ia keluar sebentar untuk latihan kardio sampai tanpa sengaja berpapasan dengan Brock di jalan. Pria itu menanyakan arah kelas 13 tapi Victor mengabaikannya. Hal itu membuat Brock marah dan menarik kerah bajunya. Dengan pose angkuh, Victor berbalik badan dan membuat ancaman bahwa kalau Brock tidak melepaskannya, ia akan menghabisinya hari itu juga. Brock tertawa heran kenapa anak ini seolah tidak tahu siapa dirinya, sementara Victor malah mengaku tidak punya ide sama sekali dan memandang remeh Brock. Di detik berikutnya, Victor melayangkan pukulan ke dagu Brock supaya tangannya melepas kerah. Tanpa menunggu, Victor langsung menyambung dengan rentetan pukulan ke arah lawannya. Tapi Brock mengulur tangan mengincar lehernya. Brock mulai menekan leher Victor sambil terus mencengkeramnya sambil memastikan apakah itu saja kemampuan yang dimiliki lawannya. Dalam hati ia mengakui bahwa Victor punya potensi saat masih menggenggamnya, tapi ia juga memperkenalkan dirinya sebagai orang yang akan menghabisi Victor kalau tidak ada yang menghentikannya. Ketika ia menoleh, ia melihat guru olahraga berada tidak jauh dari sana dan bertanya apakah Victor kembali membuat ulah. Seth melihat perkelahian itu saat hendak pulang dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini, meski ia sendiri belum tahu kalau semua itu berawal dari dirinya. Sementara itu, di ruang OSIS mereka sedang mengatur rapat. Ketua OSIS Jason Chin membuka pembicaraan dengan mengingatkan bahwa semua orang pasti sudah tahu alasan mereka dikumpulkan. Ia menjelaskan bahwa Brock sudah kembali dan meski mereka belum tahu alasannya, kehadiran Brock pasti akan membawa masalah. Ia memperkenalkan Brock sebagai wakil gulat nasional dan Victor sebagai juara tinju kelas bulu. Ia lalu menjelaskan bahwa perkelahian antara keduanya dihentikan oleh guru olahraga. Salah satu anggota OSIS bertanya alasan Brock kembali dan membayangkan bahwa ia hanya ingin membuat kekacauan lagi. Anggota itu adalah kapten klub taekwondo, Deu, yang merasa Brock seharusnya fokus mempersiapkan diri untuk kejuaraan nasional. Namun, ada yang menanggapi bahwa sekolah itu juga milik Brock, jadi ia tidak butuh alasan khusus untuk datang. Gabe lalu bertanya apakah mereka sedang menyiratkan bahwa Brock sebenarnya merindukan sekolah.
Jason kemudian menanyakan pada Sam apakah ia tahu sesuatu soal alasan Brock kembali, mengingat mereka sudah saling kenal sejak kecil. Sam menyebut bahwa Brock pernah menyinggung soal ingin menjemput seorang murid baru, meskipun ia sendiri tidak tahu alasannya. Hal ini membuat Jason makin bingung dengan tujuan Brock, sementara rapat tetap berlanjut. Di saat yang sama, Seth sedang meninggalkan sekolah untuk pulang. Ia melihat sebuah mobil hitam terparkir dan menemukan sopirnya tertidur sambil menunggunya. Setelah membangunkannya dan sedikit menggoda, mereka berangkat tanpa sadar diperhatikan oleh ketua kelas Sophie. Sophie melihat Seth masuk ke mobil sementara temannya memanggil dari kejauhan. Sang sopir menanyakan apakah Seth akan mampir ke suatu tempat lagi dan Seth mengiyakan. Malam itu, mereka melewati restoran milik ibunya dan Seth hanya memandangi ibunya yang sedang bekerja lalu menyuruh sopir melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di gedung perusahaan bernama Sunshine Group. Di pintu masuk, ia disambut seorang pria yang menyapanya sebagai bos. Seth turun dari mobil dan kembali disambut para karyawan di pintu gedung, membuatnya kesal dan bertanya berapa kali lagi ia harus mengingatkan agar mereka tidak memanggilnya bos saat ia masih memakai seragam sekolah. Hal ini memicu kilas balik dalam pikirannya ketika ia berdiri di depan makam ayahnya di hari yang diguyur hujan. Ia menatap foto di nisan itu sampai seorang pria tinggi muncul membawa payung dan mengajak pulang karena udara mulai dingin. Saat itu Seth bertanya seperti apa ayahnya semasa hidup. Pria itu menjawab bahwa ayahnya menjadi yang terkuat di seluruh Korea hanya dengan mengandalkan tinjunya. Seth lalu menanyakan soal ibunya dan kenapa sang ayah jarang ada di rumah. Pria itu menjelaskan bahwa selama ini kakak laki-laki Seth yang selalu mengurus mereka. Ia menerangkan bahwa kadang-kadang ayah Seth sampai meninggalkan pekerjaan hanya demi bisa melihat putranya sebentar. Saat Seth masih terkesan dengan pengakuan itu, pamannya menyampaikan kata-kata terakhir sang ayah. Ayahnya berpesan agar Seth tidak membiarkan siapapun mengambil kehormatannya karena itu sangat memalukan. Mereka teringat saat dulu hanya bisa menonton dari kejauhan ketika Seth dibuli teman-teman sekolahnya. Kembali ke sekolah, ketua OSIS Jason masuk ke kelas Seth bersama beberapa pengurus dan menyuruh mereka menunggu di luar. Begitu masuk, ia langsung melihat dua biang keributan itu tertidur, sementara para murid lain terlihat cemas dengan kedatangannya. Sophie merasa terkesan dengan kunjungan sang ketua, sementara temannya menganggap ini kesempatan bagus untuk pindah kelas. Jason menegur Sophie dengan ramah dan ketika Sophie bertanya apa yang ia lakukan di sana, Jason menanyakan siapa murid baru di kelas itu. Sophie sempat mengira ada kesalahpahaman, tapi Jason menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Di saat yang sama, Seth menggeliat pelan dan menimbulkan sedikit kegaduhan yang langsung menarik perhatian. Begitu ia mengangkat wajah dan bertatapan dengan ketua OSIS, ia dipanggil ke ruang OSIS, tapi justru balik bertanya siapa orang ini hingga membuat Sophie ikut cemas. Sebelum penjelasan soal Jason muncul, Seth malah mengucapkan terima kasih atas kunjungan itu dan menanyakan apakah mereka bisa bicara di sana saja. Jason mulai kehilangan kesabaran dan memilih langsung memintanya ikut bersama Victor sebelum meninggalkan kelas. Sophie menyebut bahwa ketua OSIS sebenarnya orang yang baik dan menyarankan Seth menuruti permintaannya. Seth kemudian menyenggol Victor untuk membangunkannya dan menjelaskan apa yang barusan terjadi. Mendengar ini, Victor sontak berdiri menjatuhkan kursinya sambil bertanya-tanya apa yang terjadi dengan semua orang. Ia bergegas menuju ruang OSIS dan Seth memintanya menunggu sebentar. Saat berjalan keluar, Seth melihat ketua kelas memperhatikannya. Untuk menenangkannya, ia hanya menampilkan senyum tipis dan memberi isyarat bahwa ia akan segera kembali. Saat mereka menuju ruang OSIS, Victor menyeret kursi yang ia bawa sendiri. Setelah meletakkannya, ia duduk dan langsung mempertanyakan alasan ia dipanggil. Jason merapikan kacamatanya dan langsung ke inti, menanyakan apakah Victor tahu siapa Brock Chang.
Keduanya sama-sama kebingungan sampai Victor mulai teringat pertarungan dengan pria kemarin. Jason lalu menjelaskan bahwa sampai 2 tahun lalu sekolah ini adalah sekolah khusus atlet. Pemerintah mengirim para atlet paling berbakat dari seluruh negeri untuk belajar di sana. Victor heran dan mempertanyakan kenapa ia bisa berada di sekolah itu jika semua orang sudah tahu cerita tersebut, padahal Seth sendiri sama sekali tidak tahu. Jason terus menjelaskan bahwa sekarang sekolah itu sudah menjadi sekolah biasa gara-gara Brock yang menimbulkan banyak masalah sebelum akhirnya pergi. Namun kini Brock kembali untuk mencari murid baru itu membuat semua orang penasaran. Sang ketua bertanya apa hubungan mereka dan Seth sempat terdiam beberapa saat. Ia kemudian mengaku bahwa ia sama sekali tidak tahu siapa itu Brock Chang, membuat semua orang makin kebingungan. Sementara itu, di ruang konseling, guru membicarakan sesuatu dengan Brock dan menyebut bahwa ia mendengar Brock masuk tim nasional. Ia bertanya kenapa Brock justru terlihat tidak senang, padahal itu adalah impian Brock sendiri. Brock hanya berdiri dan menyatakan niat untuk pergi, sementara guru itu memanggilnya sekali lagi untuk memberi nasihat terakhir. Guru itu berpesan agar Brock tidak pernah menyerah pada dunia olahraga apapun yang terjadi, tapi Brock hanya menatapnya sebentar lalu meninggalkan ruangan, membiarkan pintu tertutup di belakangnya. Kembali ke ruang OSIS, Jason menjelaskan apa yang terjadi saat masa Brock dulu ketika banyak siswa kena skors. Saat ia datang untuk melihat apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat karena Brock sudah menjatuhkan banyak siswa dan berdiri di hadapan Jason dengan tubuh berlumuran darah. Banyak siswa atletik yang karirnya hancur dan terpaksa berhenti, sementara Brock hampir saja dikirim ke penjara anak dan dikeluarkan dari sekolah. Jason menjelaskan bahwa salah satu anggota tim judo sempat mendapatkan kesempatan ke tingkat nasional, tapi semua itu kandas. Setelah insiden itu, sekolah mereka ditinggalkan para sponsor dan berubah menjadi sekolah biasa meski klub-klub olahraga masih tetap bertahan. Jason juga menyebut bahwa orang yang menyelamatkan Brock adalah guru yang tadi, yang mencegahnya dihukum dan mengenalkannya pada sebuah tim. Saat Seth mulai merasa bosan dengan cerita panjang itu, sang ketua kembali menegaskan bahwa Brock kembali ke sekolah karena dirinya. Victor mulai merasa kesal dan menatap Seth dengan penasaran, sementara Seth sendiri masih belum mengerti apapun. Menjelang akhir hari, keduanya meninggalkan sekolah sementara ketua kelas menunggu mereka di luar. Tokoh utama melihat Sophie berdiri menunggu di sana dan Victor malah memasang senyum menggoda. Sophie menanyakan apakah Seth baik-baik saja dan Seth mengiyakan, membuat Victor pamit meninggalkan mereka sambil mendoakan semoga beruntung. Seth tetap belum paham dengan semua yang terjadi. Ketika Victor melambaikan tangan pada mereka berdua dan pergi, Seth sempat bertanya-tanya apakah Sophie sebenarnya menunggu Victor, tapi gadis itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tas dan menutupi sebagian wajahnya, berusaha menyusun kalimat, sementara Seth masih saja tidak mengerti sampai akhirnya ia bertanya apakah Seth masih mengingatnya, mencoba menatap langsung ke matanya lagi. Seth hanya menjawab bahwa dia adalah ketua kelas yang langsung membuatnya kesal. Sophie mencoba membantu dirinya sendiri, menyinggung soal masa kecil mereka dan bertanya apakah Seth masih mengingat waktu itu. Seth mengangguk pelan, ia menyebut bahwa ia mengingatnya dari penitipan musim semi dulu dan bahwa mereka dulu sangat dekat. Ketua kelas itu tersenyum tipis, sementara Seth terus mengingat bagaimana mereka dulu sering bermain di rumahnya, membuat senyum gadis itu makin lebar. Mereka sama-sama teringat berbagai momen kecil bersama, dari memanjat pohon sampai adegan saat gadis itu mengecup pipinya. Seth menambahkan bahwa ia tidak perlu khawatir karena ia tidak akan pernah menceritakan pada siapapun soal ciuman itu. Sambil menunjuk ke wajahnya, Seth menjelaskan bahwa waktu itu mereka hanya anak-anak, tapi justru penjelasan itu membuat semangat gadis itu merosot.
Seth kemudian bertanya apakah selama ini ia menunggunya hanya untuk menanyakan hal itu. Di saat yang sama, para anggota OSIS mulai keluar dari ruang rapat dan Sophie menggerutu Pelan, merasa konyol karena menyadari memang sudah menunggu sejauh itu. Ia pun akhirnya ikut berjalan di belakang ketua OSIS dan pergi bersama para pengurus meninggalkan Seth sendirian. Seth hanya mengamati mereka dari kejauhan dan merasa mereka tampak akrab lalu tersenyum kecil. Saat ia melangkah ke arah berlawanan, ingatan masa kecil kembali muncul di kepalanya. Seth tersenyum sendiri sepanjang jalan sampai melihat mobil jemputannya sudah kembali terparkir. Ia menemukan sopirnya tertidur lagi dan hampir naik ke mobil ketika menyapa sopir yang masih setengah tidur itu. Tak lama kemudian, saat bertanya kenapa sopirnya selalu terlihat tegang, pria itu terbangun kaget dan buru-buru meminta maaf. Ia menanyakan apakah perlu melewati restoran ibunya lagi supaya Seth bisa melihat kondisi ibunya. Seth menjawab tidak perlu dan memintanya langsung menuju kantor pusat perusahaan. Sesampainya di gedung Sunshine Group, di ruang presiden perusahaan, Seth terlihat bosan menatap berkas-berkas di meja. Ia mulai membolak-balik tumpukan kertas sambil bertanya apa saja yang sebenarnya harus ia pahami dari semua urusan itu. Tapi pamannya menegur agar ia bersikap lebih profesional saat berada di tempat kerja. Keduanya saling berpandangan dan Seth bertanya apakah ia benar-benar perlu melakukan semua ini mengingat secara resmi ia bahkan belum menjadi presiden perusahaan. Pamannya mengingatkan bahwa Sunshine Group adalah hasil kerja keras ayahnya dan sebagai satu-satunya putra pada akhirnya ia yang akan mewarisinya. Seth mengeluh bahwa ia baru berusia 17 tahun dan tidak terlalu mengerti soal bisnis. Ucapan itu membuat pamannya kesal dan menjelaskan bahwa Sunshine bukan perusahaan biasa. Akar Sunshine adalah dunia yang orang-orang sebut sebagai geng meskipun di permukaan mereka tampak sah dan rapi. Perusahaan mereka mengelola berbagai bisnis ilegal yang tumbuh di dunia bawah tanah nyaris di setiap sektor yang bisa dibayangkan. Pamannya kemudian menurunkan nada suaranya mengakui bahwa Seth memang masih punya 2 tahun lagi sebelum benar-benar memegang kendali penuh. Tapi ia juga menegaskan bahwa hal itu sebenarnya tidak mengubah apapun bagi perusahaan. Karena sejak awal Seth sudah menjadi putra bos yang diakui semua eksekutif. Seth hanya menarik napas panjang sampai akhirnya telepon berdering. Pamannya mengangkat dan mendengar laporan bahwa orang-orang dari Buzen sudah datang. Sambungan langsung diputus. Wajahnya langsung mengeras penuh kekesalan tepat ketika pintu didorong keras dari luar dan pamannya bertanya apa yang mereka pikir sedang mereka lakukan. Saat itu juga bos Buzen Group Derek Pake menyerbu masuk dan dengan sinis menanyakan apakah ia sudah tidak lagi disambut di sana. Pamannya menyebut tindakan itu sebagai pengkhianatan, sementara Derek dengan nada marah menolak mengakui kepemimpinan Seth hanya karena ia masih anak ingusan. Sikapnya membuat paman Seth begitu tersulut emosi sampai harus dihentikan oleh Seth sendiri yang menyela pertengkaran itu. Tokoh utama menatap Derek lekat-lekat dan menyinggung soal kondisi hidungnya. Derek menjawab bahwa waktu itu ia hanya lengah dan Seth langsung bertanya apakah ia menginginkan pertandingan ulang. Hal itu justru memompa semangat Seth apalagi ia sedang dalam suasana hati yang buruk dan merasa ini waktu yang tepat. Ia melompat menerjang Derek. Pria itu mencoba bereaksi ketika Seth menerjang mendekat dan suara benturan keras terdengar memenuhi ruangan. Keesokan harinya di sekolah, Seth turun dari mobil dan berpamitan pada sopirnya sementara Jason memperhatikan kedatangannya dari kejauhan. Keduanya sempat saling menatap sebelum Seth melangkah masuk melewati gerbang, sementara mereka tetap berjaga-jaga mengantisipasi gerakan Brock. Di sisi lain, Brock memerintahkan adiknya untuk membawa Seth dengan cara apapun, dan tak lama kemudian Jason juga melihat Brock dari jauh berdiri mengawasi pintu gerbang. Di ruang OSIS, ketua menjelaskan situasi dan meminta semua orang menghindari bentrok langsung dengan Brock. DU langsung tersulut mempertanyakan siapa Brock sampai mereka harus berhati-hati padanya.
Sam menjelaskan bahwa karena Brock sekarang perwakilan nasional, ia tidak punya alasan untuk bertarung dengan mereka. Tapi penjelasan itu hanya membuat Deu semakin kesal karena menurutnya kondisi sekolah sekarang adalah akibat ulah Brock. Ketua OSIS memotong perdebatan dan menegaskan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ucapan itu membuat Deu benar-benar kehilangan kendali, mengingat bahwa mereka semua datang ke sekolah ini karena statusnya sebagai sekolah atlet yang sekarang kehilangan segalanya gara-gara Brock. Semua orang mengakui bahwa itu memang kenyataan meski mereka pun tidak tahu harus bagaimana. Deu akhirnya menendang kursi dengan marah, bersumpah akan merebut kembali apa yang pernah diambil Brock darinya dan akan melakukannya dengan cara apapun. Sementara itu, Goblin berjalan ke kelas Seth dan kembali menemukannya tertidur. Dengan hati-hati, ia membangunkan Seth dan memintanya ikut keluar untuk bicara. Seth mengeluh masih mengantuk, tapi Goblin menekankan bahwa ini penting sampai akhirnya Seth setuju dan berdiri mengikuti. Tokoh utama bertanya apakah mereka akan bicara di luar dan Goblin mengiyakan, sementara Victor memperhatikan mereka berdua meninggalkan ruangan. Saat mereka menghilang di koridor, Sophie mulai cemas memikirkan apa yang akan terjadi. Di halaman sekolah, Brock merasa bosan setelah mengalahkan semua murid yang Gabe kumpulkan untuk melawannya. Brock bertanya apakah itu saja kemampuan mereka dan Deu langsung naik pitam. Atlet taekwondo itu melancarkan tendangan ke arah Brock, tapi Brock menangkisnya dengan lengan. Dalam sekejap, Brock mencengkeram kaki Deu dan berharap lawannya tadi sudah sempat berdoa. Ia lalu mengayun tubuh Deu dan menghantamkannya keras ke tanah. Setelah menjatuhkannya, ia masih saja terlihat bosan menatap tubuh lawannya yang terkapar tak sadarkan diri. Ia bahkan sempat berkata bahwa ia akan memastikan lawannya itu tidak akan bisa berjalan lagi. Namun langkahnya terhenti ketika ketua OSIS muncul untuk mengakhiri perkelahian. Brock mengenalinya dan Jason bertanya kenapa ia berada di sana mengingat ia tidak punya dendam langsung dengan sekolah. Brock menjelaskan bahwa memang ia tidak punya masalah dengan sekolah. Ia hanya ingin berbicara dengan murid baru itu. Jason menegaskan agar ia tidak membuat keributan lagi di area sekolah. Brock mengatakan bahwa mungkin tidak ada yang bisa menakut-nakuti Jason karena ia lahir dari keluarga kaya dan memegang posisi ketua OSIS. Tapi dalam hal ini, Brock tetap berada di atasnya. Jason tetap berdiri kokoh menegaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan seluruh sekolah terseret dalam masalah hanya karena satu orang. Tepat saat itu, Seth datang digiring oleh Goblin. Keduanya saling menatap dan Seth menyadari bahwa inilah Brock yang selama ini dibicarakan semua orang. Mengingat wajah adik Brock yang dulu pernah ia kalahkan, Seth menyunggingkan senyum lebar karena merasa Brock tidak banyak berubah. Brock bersiap menghadapi Seth dan melangkah mendekat. Seth menangkap niatnya, kedua tangannya sempat bergetar sebelum ia mengepalkan tinju. Jason buru-buru berdiri di antara mereka dan menghadang Brock agar tidak mendekat. Brock memperingatkan Jason agar tidak ikut campur kalau tidak ingin menyesal. Tapi Jason tetap teguh dengan keputusannya dan melarang mereka bertarung di sekolah. Brock akhirnya benar-benar kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menyerangnya. Saat itulah Seth meminta Jason menyingkir sambil mendorongnya ke samping. Ia merasa Brock datang ke sini memang untuk dirinya. Sementara keduanya sempat terdiam melihat reaksinya, Jason mencoba mengancam Seth agar mereka tidak membuat masalah baru bagi sekolah. Dan Seth menjamin bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia mengusulkan supaya mereka bertarung di gedung olahraga saja di mana banyak orang bisa menyaksikan. Ia juga menambahkan bahwa mereka boleh memilih gaya bertarung apapun yang mereka mau karena ia tidak peduli. Brock tetap diam menatapnya sementara Seth menegaskan bahwa ia sama sekali tidak takut. Brock mengangkat tangan seolah siap menyerang dan Seth balik bertanya apakah ia terlihat seperti orang yang takut berkelahi. Sorot matanya membuat para penonton di sekeliling mereka terkejut sampai akhirnya Seth mengatakan bahwa mereka akan bertarung secara sportif dan menanyakan di mana letak gym.
Seketika rumor tentang duel mereka menyebar ke seluruh sekolah, menyebutkan bahwa pertarungan akan berlangsung di dekat klub tinju. Di atas ring tinju, keduanya sudah saling berhadapan menunggu dimulainya pertandingan. Seth mulai melakukan pemanasan sambil tersenyum pada Brock, sementara Brock melepas kaosnya dan menggerakkan lengan untuk menghangatkan badan. Tak lama kemudian, salah satu pengurus OSIS perempuan mendekati Jason dan mulai menyindir, bertanya apakah ia tidak berniat menghentikan kekacauan ini. Di bangku atas gym, Nathan ikut terkejut melihat duel itu benar-benar akan dimulai, tapi guru olahraga tiba-tiba muncul sambil berteriak pada semua orang. Para murid langsung khawatir memikirkan apa yang akan terjadi dan pengurus OSIS itu buru-buru menyalahkan Jason. Namun saat mencapai ring, guru olahraga itu justru melemparkan sepasang sarung tangan ke arah Seth dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan perlengkapan itu untuk bertarung. Ia menyebut dirinya akan menjadi wasit dan menjelaskan bahwa mereka akan bertarung dengan aturan MMA 3 ronde 3 menit per ronde. Seth menatap guru itu lalu mengulas senyum penuh percaya diri. Sementara itu di kelas, seorang siswa berlari masuk sambil berteriak bahwa akan ada pertarungan di gym tinju. Sophie langsung merasa cemas sementara Victor terbangun saat mendengar nama Brock disebut. Keduanya saling berpandangan dengan ekspresi serius sampai guru mengingatkan bahwa semua ini tetaplah olahraga. Di sisi lain, Seth menanyakan pada Brock apakah semua ini terjadi hanya karena dulu ia pernah menjatuhkannya saat mereka masih kecil dan menyebutnya sebagai pecundang yang tidak tahu cara menerima kekalahan. Hal itu hanya membuat Brock semakin tidak sabar. Ia menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya kali ia pernah kalah bertarung dan bertanya apakah itu belum cukup sebagai alasan. Guru pun meniup peluit tanda dimulainya ronde dan pertandingan resmi dimulai. Brock langsung mencoba meraih wajah Seth, tapi Seth mengelak dan menyadari sesuatu dari gerakannya. Ia lalu menangkap lengan Brock sudah mempersiapkan serangan. Ia mengangkat lututnya dan menghantamkan ke perut Brock sekaligus menarik lehernya ke bawah. Setelah terjatuh, Brock berusaha bangkit dengan susah payah dan napas terengah-engah, tapi Seth tidak menahan diri dan melayangkan pukulan ke lehernya untuk menjatuhkannya lagi. Semua penonton ternganga melihat apa yang baru saja terjadi. Seth tetap berdiri tegak setelah menjatuhkan Brock dan menoleh ke arah guru, bertanya apakah hitungan belum dimulai. Guru menjawab bahwa tidak perlu buru-buru, membuat Seth sedikit cemas. Saat ia berbalik lagi, ia melihat Brock berusaha bangkit dan hampir berdiri. Brock akhirnya tegak sepenuhnya, masih megap-megap sambil menatap Seth. Kerumunan murid langsung bersorak karena merasa pertarungan baru benar-benar dimulai. Di saat yang sama, ketua kelas tiba di gym dan melihat Seth yang fokus mengawasi lawannya. Pria besar itu kembali menerjang Seth dengan mengandalkan tubuhnya yang masif, sambil berkata bahwa Seth seharusnya tetap terbaring saja. Dalam gerakan cepat, Seth menghindar dari serangan dan mengaitkan kepala Brock dari samping. Ia lalu menarik tubuh lawannya dan melemparkannya keras ke lantai. Seth kemudian berada di atas tubuh Brock dan menanyakan apakah ia tampak lemah sambil mempersiapkan pukulan lurus ke wajah. Brock hanya sempat menyadari apa yang akan terjadi sebelum wajahnya dihantam pukulan Seth. Semua orang terperangah melihatnya. Seth terus menghujani wajah Brock dengan pukulan demi pukulan sampai guru akhirnya memerintahkan untuk menghentikan pertarungan. Setelah Seth mengakhiri rangkaian serangannya, lantai ring dipenuhi bercak darah dan ia kembali bertanya apakah ia masih terlihat lemah. Di sebuah rumah sakit milik Sunshine, Brock sedang dirawat dengan tubuh penuh perban dan beristirahat setelah pertarungan. Tak lama kemudian, ia tersentak bangun dengan guru olahraga duduk di sisi tempat tidurnya. Guru itu menanyakan apakah ia sudah sadar dan menjelaskan bahwa menurut hasil pemeriksaan ia harus beristirahat selama 2 bulan.
Dijelaskan bahwa meski hidungnya berhasil diperbaiki, ia mengalami retak tulang tengkorak dan beberapa tulang rusuk patah. Guru itu juga memperingatkan bahwa ia sudah menghubungi tim Brock dan memberitahu bahwa ia mengalami cedera saat latihan. Ketika suasana sedikit lebih tenang, guru olahraga menegur Brock karena menimbulkan masalah sebesar ini hanya gara-gara perkelahian masa kecil, tapi Brock mengatakan bahwa ia tidak lagi peduli soal itu karena ia menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada gulat. Di sekolah, suasana kelas menjadi tegang setiap kali Seth masuk. Tatapan matanya saja sudah cukup untuk membuat para murid laki-laki tambah gelisah. Saat ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu, ia melihat rasa takut yang jelas terpampang di wajah semua orang yang hanya bisa menebak-nebak apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Sesampainya di toilet, ia menemukan sekelompok murid tengah membicarakan keadaan sekolah. Salah satunya menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena murid baru itu berhasil mengalahkan Brock dan temannya sulit mempercayainya sampai dua temannya ikut memandang cemas ke arah pintu. Seth mendekat dan dengan nada tenang memintanya menyingkir sedikit. Spontan, mereka mematikan rokok dan langsung kabur. Victor masuk ke toilet dan berdiri di samping Seth menanyakan apakah ia punya waktu luang setelah jam sekolah. Ia menatap Seth dengan kesal, menyatakan bahwa Brock sebenarnya adalah targetnya dan menantang Seth untuk bertarung di ring tinju hanya berdua. Malam itu di sekolah, Victor menunggu di depan ring tinju, melempar barang-barangnya ke bawah ring dan mengeluarkan sepasang sarung tinju dari tasnya. Ia teringat bagaimana ia dulu dipermalukan oleh Brock dan bagaimana Seth menghabisi Brock seolah-olah itu bukan apa-apa. Victor semakin marah pada dirinya sendiri, menyadari bahwa selama ini ia takut pada Brock. Jam demi jam berlalu dan Seth tidak juga muncul, membuat Victor makin kesal meski tetap menunggu. Di saat yang sama, di gedung Sunshine Group, Seth terjebak dengan tumpukan dokumen yang harus ia hadapi. Seth berusaha mengelak bilang kalau ia harus bertemu temannya, tapi pamannya langsung menolak dan Seth menjelaskan bahwa temannya sedang menunggunya. Meski begitu, pamannya tetap bersikeras ia tidak boleh pergi dan Seth hanya bisa memandangnya dengan lemas. Keesokan harinya, Victor kembali fokus dengan latihan keras di gym. Ia terus berlatih sampai seorang pria menghampiri dan memintanya tidak memaksa diri karena sekarang ia bahkan belum punya jadwal pertandingan. Victor menjawab bahwa ia harus selalu siap kapanpun ia dibutuhkan. Pria itu mencoba menjelaskan bahwa tinju tidak akan menghasilkan banyak dan akan lebih menguntungkan jika Victor beralih ke MMA. Namun, Victor menegaskan bahwa ia tidak melakukannya demi uang, membuat pria itu terdiam. Victor menutup pembicaraan dengan mengatakan tidak apa-apa karena ia pernah membuat janji bahwa ia akan menjadi juara dunia dan tidak akan berhenti sampai berhasil. Setelah itu, ia mencoba menenangkan pelatihnya dengan bilang mereka pasti akan dapat jadwal pertandingan sebentar lagi, lalu berangkat ke sekolah. Saat Victor meninggalkan gedung gym, sebuah mobil hitam muncul. Beberapa pria turun dari mobil dan menghampiri pelatihnya, meminta agar gedung itu dijual dan mengatakan mereka akan membayar sesuai nilainya. Sampai di sekolah, Victor menuju kelas dan menemukan Seth tertidur menelungkup di atas meja. Begitu melihat wajah itu, Victor langsung kesal teringat perkelahian antara Seth dan Brock sehari sebelumnya. Ia menarik kursi Seth sampai anak itu terbangun dengan mata masih sayu. Saat Seth melirik jam, ia menggerutu karena bahkan belum jam 7 pagi. Seth berbalik dan melihat Victor berdiri di belakangnya dan Victor mengomel seolah-olah Seth menganggap menyebalkan itu lucu karena telah meninggalkannya menunggu. Seth menjelaskan bahwa ia punya banyak pekerjaan sehingga tidak bisa datang. Victor bingung dengan cerita soal pekerjaan itu dan Seth hanya menguap kelelahan. Victor mencoba mengancam, mengatakan kalau Seth berani lari lagi darinya hari itu akan ada akibat. Tapi justru Seth terlihat semangat ketika berdiri dan bertanya kenapa Victor berpikir ia datang sepagi ini ke sekolah. Seth menjelaskan bahwa ia bukan tipe orang yang lari saat seseorang menantangnya bertarung. Ucapan itu membuat Victor semakin jengkel sampai ia sudah meretakkan buku-bukunya karena menahan marah. Victor lalu menerjang dan mencoba melayangkan pukulan tepat ke wajah Seth.
Monster kecil itu tidak bergeser sedikit pun, membiarkan pukulan itu mendarat. Victor mendengar Seth mengatakan bahwa ia tidak merasakan sakit apa-apa dan baru menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Seth menahan pukulan Victor dengan satu tangan sambil mengakui bahwa pukulannya cukup kuat, lalu perlahan mulai menggencet kepalan tangan itu sampai salah satu jarinya terdengar patah. Meski kesakitan, Victor tetap menatap serius dan Seth bertanya apakah ia masih berniat melanjutkan. Saat itu juga Victor menyiapkan pukulan dengan tangan satunya untuk menjatuhkan Seth. Semua serangannya berhasil dihindari sampai ia sendiri terpojok ke tembok. Victor kembali menyerang, memanfaatkan posisi itu dan menyiapkan pukulan lurus ke wajah lawan. Tapi Seth cukup menepis kepalan tangannya ke bawah dengan satu tamparan, menjatuhkan lengan Victor dan membuatnya terkejut. Saat Victor hendak melanjutkan serangan, ia kembali mengangkat tangan yang lain. Seth mulai bosan hanya bertahan dan bersiap membalas sampai seorang murid masuk kelas dan terkejut melihat pemandangan itu. Saat itu Seth nyaris mengenai Victor dengan pukulan, sementara Victor juga hampir menghantamnya. Begitu Victor menyadari ada murid lain yang melihat, ia memutuskan menunda urusan itu. Di jam pelajaran semua murid sering melirik ke arah mereka berdua, penasaran dengan apa yang terjadi sebelumnya. Keduanya hanya saling mengabaikan wajah masing-masing sepanjang kelas. Berjam-jam berlalu dan mereka tetap berusaha tidak saling menatap sampai Sophie datang memanggil Seth untuk makan siang. Saat itu Seth jadi bersemangat dan bilang mereka bisa pergi bersama, membuat Sophie bingung. Victor duduk dan mengomel soal persaingan mereka, mengatakan cepat atau lambat mereka akan tahu siapa yang akan menang, tapi kemudian menundukkan kepala dan kembali tidur di meja. Saat mereka kembali dari kantin, mereka melihat Victor sudah tertidur lagi dan Seth pun ikut merebahkan kepala untuk tidur, sementara Sophie kembali ke mejanya. Di akhir hari, Victor bangkit dari meja dan memanggil Seth untuk mengikutinya. Mereka keluar melewati halaman sekolah. Victor terus menyuruhnya mengikuti tanpa menjawab pertanyaan, dan saat Seth mencoba bertanya sesuatu, Victor langsung memotong. Seth tetap bertanya apakah mereka sudah sampai tujuan ketika Victor berbalik dan melihat Seth malah naik ke mobil hitam. Seth mengatakan waktunya tidak banyak dan menyuruh Victor masuk ke mobil. Setelah keduanya duduk, sopir yang terlihat gelisah menanyakan mereka harus diantar kemana. Malam itu sopir menyalakan rokok sambil menunggu di depan gym tinju milik Victor dan bertanya apakah ia boleh pulang. Di saat yang sama, mobil hitam tadi kembali dan para pria yang datang pagi harinya muncul lagi dengan senjata di tangan. Mereka berjalan menuju gym sementara sang sopir hanya terus menghisap rokoknya. Di dalam gym, Victor memanggil Seth naik ke atas ring. Seth menoleh dan melihat sebuah foto di dinding seorang petinju berpose bersama seorang anak kecil. Victor mulai kehilangan kesabaran dan menyuruh Seth cepat-cepat karena tadi Seth bilang dirinya sibuk. Saat Seth melangkah ke tengah ring, Victor mengakui bahwa sejak Seth dipindahkan ke sekolah itu, ia sudah tertarik padanya. Seth dengan santai menggoda, bertanya bagaimana Victor bisa memperhatikannya kalau ia selalu tidur. Victor kesal dengan komentar itu dan Seth menyuruhnya langsung memberikan sarung tangan saja. Victor menjelaskan bahwa kali ini ia akan bertarung tanpa sarung tangan karena ini adalah cara bertarungnya. Keduanya saling menatap dengan serius dan Seth melepas dasi lalu menanggalkan kemeja. Saat itu, Victor kaget melihat banyaknya bekas luka di tubuh Seth. Seth terus memancingnya, menanyakan apakah ia takut, membuat Victor makin tersulut. Pertarungan dimulai dengan Victor menerjang cepat ke arahnya. Saat ia hampir mendaratkan pukulan ke wajah Seth, seseorang berteriak memanggilnya. Pelatih mereka muncul di ambang pintu sambil terengah-engah dan menghentikan pertarungan. Ia bertanya siapa orang-orang di luar gym itu, membuat keduanya penasaran. Saat Seth keluar, ia melihat sopirnya sedang menundukkan para perusuh yang berusaha menyerang gym. Seth menanyakan apa yang terjadi dan sopir menjelaskan bahwa mereka berniat melakukan penyerangan. Seth bertanya siapa mereka dan apa tujuan mereka.
Sopir bilang ia tidak tahu alasannya dan Seth memutuskan membawa salah satu dari mereka untuk diinterogasi lebih jauh. Di gedung Sunshine, mereka mendapat kabar bahwa Jim itu memiliki utang yang belum terbayar dan karena itu para penagih dikirim ke banyak tempat. Seth menanyakan apakah maksudnya mereka berniat mengambil alih Jim secara paksa, tapi pria yang mereka interogasi mengatakan tujuan mereka sebenarnya membeli Jim milik pelatih. Seth lalu bertanya pada pamannya apa yang harus dilakukan. Pamannya malah balik menanyakan apa yang ingin Seth lakukan. Di sekolah, guru menyebut Victor belum datang dan bertanya apakah ada yang tahu keberadaannya. Semua murid mulai menduga Seth melakukan sesuatu padanya kemarin dan Sophie menoleh ke belakang. Guru akhirnya mengabaikan ketidakhadiran Victor dan memutuskan memulai kelas seperti biasa. Jam berganti dan Victor tetap tidak muncul di kelas. Tiba-tiba ia masuk dan berjalan ke meja Seth mengajaknya bicara di luar. Keduanya keluar kelas meninggalkan Sophie yang tampak makin cemas di dekat dinding sekolah. Victor berdiri di depan Seth sambil memegang sebuah amplop. Ia menunjukkan amplop itu dan bertanya kenapa Seth memberi hal seperti itu, menjelaskan bahwa ia menerimanya kemarin. Victor mengatakan bahwa utang dia dan ayahnya sudah dibayar lunas dengan bunganya dan Seth balik bertanya maksudnya apa. Victor jadi semakin kesal dan menuntut untuk tahu apakah ini perbuatan Seth, tapi Seth hanya bertanya apa masalahnya dengan itu. Mendengar jawaban itu, Victor mengatakan agar Seth tidak ikut campur dalam urusan keluarganya, tapi Seth balas bertanya apakah cara seperti itu yang ia sebut menjaga harga dirinya. Kalimat itu membuat Victor makin tersulut sampai ia menarik kerah baju Seth, tapi Seth hanya bilang kalau tidak mau bantuan itu, sebaiknya Victor mengembalikan uangnya. Victor menjelaskan bahwa para penagih utang sudah menghilang dan bertanya apa yang dilakukan Seth terhadap mereka. Seth melepaskan diri dan menyuruh Victor fokus saja pada tinjunya. Ia juga mengingatkan Victor tentang janji pada ayahnya untuk menjadi juara dunia. Victor melangkah mundur ketika menyadari bahwa Seth tahu tentang janji itu dan Seth menambahkan bahwa Victor boleh menantangnya bertarung kapan saja. Saat Seth pergi, Victor hanya bisa memandang punggungnya sekali lagi merasa pikirannya terusik. Kembali ke kelas, Sophie berdiri di dekat pintu menunggu orang yang ia sukai kembali. Tapi ketika ia muncul di ambang pintu, Seth malah membuatnya terkejut dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Sophie terbata-bata mencari alasan, berkata ia pikir Seth mungkin pergi berkelahi lagi. Seth menggoda dengan bertanya apakah ia mengkhawatirkannya. Pipi Sophie memerah dan ia buru-buru merangkai kalimat ala ketua kelas mengatakan bahwa ia merasa bertanggung jawab atas murid-muridnya. Seth menjawab bahwa ia tidak akan bertengkar lagi dengan anak-anak di kelas mereka dan menyadari bahwa Sophie tidak banyak berubah. Sophie tidak paham maksudnya dan Seth menjelaskan bahwa dari dulu ia selalu baik dan peduli pada semua orang. Saat ia melangkah pergi, Sophie hanya bisa memandangnya dari belakang sementara seseorang mengawasi mereka dari kejauhan. Ketua OSIS terlihat terganggu dengan kedekatan Seth dan Sophie dan bergumam bahwa Seth seharusnya tahu diri. Di sebuah rumah bergaya Jepang kuno, Derek menunggu sambil duduk di ruangan kosong. Seorang pria berkimono longgar penuh tato meminta izin untuk membuka pintu. Di dalam ruangan lain, itulah pemimpin geng Sanu Anukai Meduki Rishin berada. Derek menunduk meminta maaf pada pemimpinnya yang hanya mengatakan bahwa ia sangat kecewa pada bawahannya. Derek kembali meminta maaf sambil memohon kesempatan lain untuk menyelesaikan misinya, menjelaskan bahwa karena status pewaris Sunshine belum dikukuhkan, mereka bisa mengambil alih Sunshine jika mendapat bantuan geng. Di saat itu, Meduki mengetukkan pipanya ke lantai dengan keras. Ia menyebut bahwa ia mendengar sang pewaris masih sangat muda. Ia mengingatkan bahwa meski masih muda, pewaris tetaplah pewaris dan seharusnya mereka lebih berhati-hati. Ia kemudian menjelaskan bahwa mereka harus mencari apa kelemahan sang pewaris karena sebagai anak muda pasti ada titik lemahnya.
Derek mulai mengingat saat-saat ketika ia melihat Seth bersama ibunya setelah kematian sang ayah dan merasa tahu di mana kelemahannya. Namun sang pemimpin mengingatkan bahwa Derek harus bergerak dengan tenang dan memastikan tidak gagal lagi kali ini. Di kelas Seth, sekelompok anak laki-laki muncul dipimpin Gabe yang masih dalam masa pemulihan. Ia langsung berteriak pada semua orang menanyakan siapa murid baru itu dan Seth memperkenalkan diri. Dew menatapnya dengan marah bertanya apakah benar ia yang mengalahkan Brock dan memanggil Seth keluar. Tapi kali ini Seth tetap duduk di tempat dan bertanya apakah mereka menganggapnya seperti anjing yang langsung datang ketika dipanggil. Ucapan itu membuat Dew kesal sampai Victor muncul dan menyuruhnya minggir. Begitu anak-anak lain menyadari siapa yang baru datang, mereka ikut tegang. Dew semakin marah dan Sam masuk ke kelas menyuruhnya jangan menyentuh murid baru. Sam menyebut bahwa Seth akan bergabung dengan klub judo membuat semua orang bingung. Keduanya malah saling berdebat di dalam kelas sementara Seth tetap tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu seseorang lagi mendekat ke ruang kelas mengira mereka kedatangan tamu. Ia melihat ke lorong dan mendapati sekelompok orang lain ikut menghampiri. Ketua klub bulan Damen Shaw mengomel pada anak yang baru datang itu karena ikut-ikutan ke sana juga. Anak itu adalah ketua klub kendo Scott Choi yang membawa rombongannya sendiri. Seth hanya bisa memandang dengan mata melebar, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sambil merapikan rambutnya. Melihat kekacauan yang makin menjadi, Sophie akhirnya bersuara dan memanggil perhatian semua orang. Ia mengatakan bahwa karena ulah mereka, seluruh kelas jadi tidak nyaman. Satu persatu mereka menyampaikan alasan kenapa datang dan Sophie akhirnya mengusir semua dari kelas. Setelah menutup pintu, ia berbalik ke arah Seth dan mengatakan sekarang ia bisa sedikit lebih tenang, hanya saja ia lupa menutup pintu utama kelas dan orang-orang itu mulai mencoba masuk lagi mengabaikan peringatannya. Mereka semua kembali mengerubungi Seth berebut mengajaknya bergabung ke klub masing-masing. Sementara Seth berpikir apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini, Sophie terus berusaha mengusir mereka. Di saat itulah guru olahraga muncul dan memarahi mereka semua. Setelah semua saling berpandangan, guru mengatakan ia mengerti apa yang terjadi dan menyuruh semua kembali ke ruang masing-masing. Melihat tidak ada yang bisa dilakukan, semua pun keluar kelas dengan Gabe yang masih sempat memperingatkan bahwa ia akan kembali lagi untuk bicara dengan Seth. Tak lama kemudian, guru memanggil Seth ke ruang konseling. Seth tidak mengerti apa yang membuatnya dipanggil. Di ruang konseling, guru mengingat masa lalu sekolah atlet ini dan mencoba mengajaknya masuk salah satu klub. Seth bingung dengan ajakan itu sampai guru menyinggung soal Brock, menjelaskan bahwa Brock dulunya seperti Seth di tahun pertama dengan semua klub berebut memanggilnya ke tim mereka sampai ia terlibat perkelahian. Seth paham bahwa guru ingin mencegahnya membuat masalah dan menjawab bahwa ia juga tidak berniat mencari gara-gara, tapi terlebih dulu menegaskan bahwa ia tidak punya waktu untuk olahraga. Guru kesal dan bertanya seberapa sibuk sih anak kelas 1 bisa sampai tidak sempat ikut klub. Ia yakin Seth hanya bercanda, tapi Seth bersikeras ia lebih sibuk daripada yang terlihat. Seth juga menambahkan bahwa yang seharusnya duduk di ruangan itu adalah para murid lain, bukan dirinya. Guru akhirnya kehabisan kata-kata dan Seth memintanya menyampaikan pada siswa lain agar tidak mengganggunya lagi. Seth menutup dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah lari dari perkelahian. Sementara itu, Jason mendengarkan dari balik pintu lalu pergi sambil menggerutu bahwa Seth terlalu sombong. Jason menuju sebuah gedung tua milik sekolah tempat sekelompok murid berkumpul untuk merokok. Salah satu dari mereka terkejut melihat ketua OSIS datang ke tempat seperti itu. Ia bertanya apa yang diinginkan ketua dan Jason menjawab bahwa ia datang untuk meminta bantuan mereka untuk mengurus seseorang. Di akhir hari, Seth meninggalkan sekolah dan berjalan menuju mobilnya.
Saat melewati tembok di area Gepno, seorang anak laki-laki muncul dari belakangnya sambil membawa sepotong kayu dan menghantamnya. Beberapa saat kemudian, Seth mulai sadar dan mendapati dirinya duduk di depan seorang anak yang sedang mengobrol dengan Jason. Anak itu menyeringai santai sambil bicara, sementara Seth hanya menatapnya dengan kepala yang masih berdenyut dan terluka. Begitu ia berusaha berdiri, anak yang memegang kayu tadi langsung menghantam punggungnya lagi. Seth menatapnya dengan tatapan dingin dan raut wajahnya yang serius mulai membuat suasana berubah. Salah satu anak dari kelasnya berkomentar bahwa Seth tampak lemah untuk seseorang yang berhasil mengalahkan Brock Chang, sementara anak lain menegurnya agar tidak bersikap kurang ajar. Seth bangkit sepenuhnya dan menyebut situasi ini cukup menarik. Pemimpin kelompok itu terkejut karena Seth sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Saat anak yang membawa kayu mencoba memukulnya sekali lagi, kali ini Seth sudah siap. Ia menunduk dengan cepat dan menghentikan serangan itu dengan tangan, lalu memantulkan tenaga pukulan tersebut sehingga kayu itu terlepas dan mental jauh menghantam lengan pemiliknya. Pemimpin kelompok itu langsung terkesan melihat gerakan tersebut. Sementara anak itu menjerit kesakitan karena tangannya seolah remuk, Seth hanya menganggapnya terlalu berisik. Ia kemudian melayangkan 2 pukulan beruntun yang menjatuhkan anak itu ke lantai sebelum menanyakan siapa sebenarnya mereka. Saat pemimpinnya tidak sanggup menjawab, Seth berkata bahwa ia tidak terlalu peduli siapa mereka dan hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Pemimpin kelompok menyebutnya sombong dan memerintahkan semua anak untuk menyerang Seth, membuat seluruh kelompok itu mengelilinginya. Seth memperhatikan lawan-lawannya dengan saksama dan ketika pemimpin memberi aba-aba, semua langsung menerjang. Ia menghela napas pendek, bersiap untuk bertarung, lalu mulai menjatuhkan lawan satu persatu. Mereka berguguran oleh pukulan dan tendangan Seth, sementara salah satu dari mereka mencoba menyerangnya dari samping dengan rantai. Seth berhasil melepaskan diri dan menghantam wajah anak berantai itu, saat yang lain berusaha menangkapnya dari belakang. Ia menarik anak yang memegang rantai tadi dan melemparkannya ke arah penyerang lain yang mengendap, menjatuhkan keduanya sekaligus. Di saat itu, Seth meraih rantai yang terjatuh dan menyebut bahwa ini cukup menghibur. Dengan senyum tipis yang mengancam, ia memutar-mutar rantai di tangannya. Pemimpin kelompok kembali marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Seth secepat mungkin. Anak-anak itu lalu berlari mengambil tongkat pemukul untuk mengakhiri pertarungan. Begitu mereka mulai mengayunkan pukulan, Seth menghindari serangan pertama dan langsung menyambung dengan pukulan beruntun ke tiap anak yang berdiri sejajar, menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalannya, sampai akhirnya ia disergap dari belakang dan terkunci gerakannya, sementara anak lain menghampiri sambil mengangkat tongkat. Ketika tongkat itu siap diayunkan ke arah kepalanya, Seth justru melayangkan tendangan ke wajah anak tersebut dan melemparkan tubuh penahan di punggungnya ke dinding. Setelah bebas, ia berbalik dan menghajar anak yang tadi mengunci tubuhnya dengan rangkaian pukulan tanpa jeda. Seorang anak lain mencoba memanfaatkan celah dan mengayunkan tongkat tepat ke kepala Seth. Pukulan itu mengenai kepalanya dan Seth sempat terdorong, terasa jelas nyeri yang hebat di tempat hantaman. Begitu melihat darah sendiri mengalir, pikirannya seolah terputus dan ia berbalik menatap lawan-lawannya dengan tatapan kosong penuh amarah. Dalam sekejap ia menerjang sisa anggota kelompok itu. Pemimpin kelompok hanya bisa terpaku melihat pemandangan itu. Seluruh anak buahnya tergeletak, sepenuhnya dikalahkan oleh Seth yang masih berdiri dengan tongkat di tangan dan luka di kepala. Saat Seth mendekat, pemimpin itu baru menyadari bahwa dialah anak yang dulu menghabisi teman-temannya dengan batu bata waktu mereka masih kecil. Ketika Seth kembali maju, pemimpin itu mundur ketakutan. Seth mencengkeram lehernya dan memintanya menyebutkan siapa yang menyuruh mereka melakukan semua ini. Setelah menyelesaikan urusan di gedung kosong itu, ia kembali ke gedung sekolah. Sementara itu di ruang OSIS, Jason menunggu bersama 2 anggota lainnya. Ia bertanya-tanya kenapa belum juga mendapat kabar dari kelompok yang tadi ia kirim, hingga Seth mendekati pintu dan membukanya.
Jason terkejut melihatnya muncul di ambang pintu. Seth berjalan pelan ke arah ketua OSIS, sementara Jason berdiri dan mencoba menegakkan wibawanya. Ia menanyakan apa yang Seth lakukan di ruangan itu, tapi Seth hanya menanggapinya dengan senyuman dingin. Dalam sekejap, ia meraih leher Jason dan membantingnya ke meja. Seth menanyakan alasan ia diserang atas perintah Jason. Saat itu, Sophie kebetulan datang ke ruang OSIS untuk menemui Jason dan mendapati Seth sedang menginterogasi sang ketua dengan tangan di kerahnya. Seth melepaskan cengkeramannya sambil menyebut bahwa Jason cukup beruntung. Setelah melepaskannya, ia langsung berbalik menuju pintu, meninggalkan Sophie yang terpaku ketakutan setelah memahami situasinya. Keesokan harinya, Sophie duduk lesu di bangkunya, masih terbayang apa yang ia lihat tadi malam dan beberapa kali melirik ke arah tempat duduk Seth yang kosong. Di saat yang sama, mobil Seth tiba di depan sekolah dengan pamannya yang menyatakan tidak akan banyak bertanya soal kejadian sebelumnya, tapi ia akan menyiapkan beberapa pengawal untuk Seth. Meski Seth berkali-kali menegaskan bahwa tidak terjadi apa-apa, pamannya tetap tidak percaya, terutama karena luka di wajahnya jelas bekas pukulan. Mereka sempat berdebat singkat sampai Seth menutup pembicaraan dan meminta pamannya tidak perlu melakukan itu. Namun pamannya mengingatkan bahwa mereka sedang bermasalah dengan para pemimpin Buzen dan Penn. Ia hanya menambahkan bahwa lebih baik Seth bersiap dan meminta agar para pengawal tetap tidak mencolok. Begitu sampai di kelas, Sophie terkejut melihatnya masuk dan duduk seperti biasa. Victor menatapnya, mengomentari bahwa ini cukup disayangkan, lalu bertanya apakah Seth benar-benar sudah dihajar habis-habisan. Seth menjelaskan bahwa tadi malam melawannya 11 orang sekaligus, tapi Victor hanya menyebut angka itu terdengar mengada-ada. Tak lama kemudian, pengumuman dari pengeras suara memanggil Seth ke ruang kepala sekolah membuat Sophie dan Victor langsung penasaran. Victor menebak pasti ada sesuatu yang terjadi antara Seth dan Jason, mengingat paman Jason adalah kepala sekolah dan ayahnya pemilik sebenarnya sekolah itu. Ia juga memperingatkan agar Seth berhati-hati karena mereka tidak tahu sejauh apa Jason mampu bertindak. Saat Seth membuka pintu ruang kepala sekolah, ia melihat Jason berdiri bersama beberapa staf sekolah. Kepala sekolah Calvin Shin memastikan nama Seth dan menyebut bahwa sejak dipindahkan, ia sudah menimbulkan banyak masalah. Di sisi lain, Jason menahan senyum tipis. Sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan itu, ia mulai merinci satu persatu kasus perkelahian Seth, termasuk memukul ketua OSIS. Ia mengakhiri laporannya dengan menyatakan bahwa Seth resmi dikeluarkan dari sekolah. Jason terus mempertahankan senyum sampai menyadari bahwa Seth hanya menatap dingin sambil bertanya apakah keputusan itu benar-benar serius. Tanpa banyak bicara, Seth mengeluarkan ponsel dan menelepon pamannya. Dalam hitungan detik, ia memberi perintah agar sekolah yang ia datangi sekarang dibeli. Tak lama kemudian, beberapa mobil mewah berhenti di depan sekolah, membuat para siswa berbondong-bondong melihat keluar jendela. Paman Seth turun dari salah satu mobil, melangkah masuk ke gedung sekolah dengan deretan pengawal di belakangnya. Melihat keributan di luar, Calvin bertanya apa yang sebenarnya dilakukan Seth. Saat rombongan itu membuka pintu ruang kepala sekolah, Jason mencoba menanyakan siapa para pria tersebut, tapi seketika dipegang oleh sang sopir dan diminta diam. Paman Seth menghampiri kepala sekolah dan menyerahkan sebuah amplop. Calvin marah karena mereka menerobos ruangannya begitu saja, tapi pamannya hanya memintanya membaca isi amplop. Setelah menatapnya beberapa detik, Calvin membuka amplop itu dan langsung terkejut dengan isi dokumen di dalamnya. Di situ tertulis bahwa ia sudah bertahun-tahun melibatkan yayasan sekolah dalam kegiatan ilegal dan pamannya berjanji tidak akan menyebarkan informasi itu jika sekolah diserahkan pada Sunshine Group. Calvin semakin kesal saat ia mencoba membantah, ia justru dicekal di leher oleh salah satu pengawal. Paman Seth menyebut bahwa Calvin selama ini memakai dana makan siang siswa untuk keuntungan pribadi dan bertanya apakah semuanya perlu dibicarakan dengan cara yang baik-baik.
Di rumah keluarga Shin, beberapa waktu kemudian Calvin berbicara pada kakaknya sambil meminta maaf karena terpaksa menjual sekolah keluarga mereka. Kakaknya memarahinya, bertanya apakah Calvin sudah benar-benar gila dan hanya mendapat jawaban berupa alasan-alasan lemah. Ia memeriksa dokumen-dokumen itu dan melihat nama Sunshine Group tercetak jelas menyebut mereka sebagai kumpulan kriminal. Ketika Jason masuk ke ruangan, ayahnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah. Jason menjelaskan semua kejadian beberapa hari terakhir dan ayahnya langsung mengangkat telepon untuk menghubungi seorang senator, meminta sekretaris mengecek apakah mereka pernah mendengar soal Sunshine Group. Sementara itu, di gedung Sunshine, Paman Seth menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan menyebut semuanya mudah karena pihak sekolah memang bersalah. Seth bertanya apakah ini tidak akan menimbulkan masalah dan pamannya mulai menyebut satu persatu pelanggaran yang mereka temukan di catatan sekolah. Seth terkejut dengan betapa banyaknya hal yang bisa ia bongkar hanya dalam satu hari dan pamannya mengingatkan bahwa sejak Seth masuk ke sekolah bermasalah itu, mereka sudah menyiapkan segala kemungkinan. Lalu ia bertanya siapa yang akan menjadi kepala baru di Young Foundation karena ia yakin Seth yang seharusnya memilih direktur barunya. Meski pamannya menduga Seth sudah punya seseorang dalam pikiran, kenyataannya ia sama sekali belum memikirkannya. Keesokan harinya Seth kembali ke sekolah dan langsung menuju bangkunya. Saat ia duduk, Victor memperhatikannya dengan tatapan penasaran dan Seth akhirnya membalas tatapan itu. Setelah beberapa detik saling menatap, Victor mengalah dan kembali menunduk. Dari kejauhan, Sophie memperhatikan Seth dan mengumpulkan keberanian untuk mendekat lagi. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi karena ia tidak melihat Seth lagi setelah pergi ke ruang kepala sekolah. Seth bertanya apakah ia benar-benar mengkhawatirkannya setelah melihat semua yang terjadi dan Sophie menjawab bahwa mereka tetap teman sekelas. Seth tertawa kecil dan tersenyum menyebut bahwa ia tidak perlu mengkhawatirkannya. Saat itu Jason masuk ke kelas dengan menggedor pintu dan langsung memanggil Seth. Semua murid terkejut melihat ketua OSIS datang. Dalam diam, mereka menunggu apa yang akan dikatakannya, dan Jason menyindir soal apakah Seth mengira ia akan takut pada kriminal menyedihkan seperti itu. Namun, begitu Seth berdiri dan mulai melangkah mendekat, Jason justru menutup pintu dengan keras dan lari, membuat Seth hanya bisa berdiri bengong. Di ruang kepala sekolah yang sekarang, guru olahraga mengetuk pintu dan seorang pria di dalam menyuruhnya masuk. Paman Seth memintanya duduk sementara ia masih menatap keluar jendela. Guru olahraga bertanya apakah Paman Seth sedang mencarinya dan ingin tahu apa yang bisa ia bantu. Paman Seth lalu menyampaikan permintaan agar guru olahraga itu menjadi kepala sekolah yang baru karena itu perintah dari pemilik baru sekolah. Di lain waktu hari itu, Seth bersiap pulang dan Jason menunggunya di sebuah geng bersama beberapa temannya. Ia menjelaskan pada kelompok itu bahwa mereka seharusnya menculik Seth untuknya. Salah satu dari mereka merasa heran karena targetnya hanya seorang anak SMA, tapi tetap mengingat bahwa ia butuh uang, jadi tidak terlalu peduli. Namun, begitu melihat siapa yang mendekat, anak itu langsung terkejut. Sementara Seth masuk ke mobil, Jason malah kebingungan. Anak itu marah karena ia berharap mereka bisa menyeret orang yang benar-benar kuat dan melempar uang ke wajah orang itu. Semua anak itu lari tunggang langgang meninggalkan Jason sendirian di gang. Jason makin kesal dan semakin ingin tahu siapa sebenarnya Seth. Dari trotoar, ia melihat deretan mobil hitam yang membawa Seth pergi dan tekanan di dadanya semakin berat. Di restoran milik ibunya, Seth menghabiskan waktu seolah semua ini hanya permainan. Ibunya menyebut bahwa selama ini ia seperti sedang bersenang-senang. Seth menjawab bahwa sejauh ini semuanya memang terasa menghibur. Namun ketika ia bertanya kenapa mereka tidak tinggal bersama ayahnya, ekspresi ibunya langsung menegang.
Melihat perubahan itu, Seth berkata bahwa ia tidak perlu memaksa ibunya menjawab karena semua itu pasti berat. Ibunya memaksakan senyum dan mengatakan akan menceritakan semuanya lain kali. Mendengar jawaban itu, Seth hanya pamit dan keluar dari restoran sementara ibunya menatap punggungnya dengan cemas. Ia teringat saat ayah Seth dulu meminta berpisah sementara ketika Seth masih bayi. Ibunya dulu memberontak dan memohon agar mereka tetap bersama, tapi ayahnya menjelaskan bahwa ia tidak ingin membahayakan istri dan anaknya. Saat menatap bayi Seth di pelukan, ibunya akhirnya mengerti kekhawatiran suaminya. Di masa sekarang, Derek Pake datang ke restoran dan menyebut sudah lama mereka tidak bertemu, membuat ibunya langsung gelisah. Dalam perjalanan ke sekolah, Paman Seth menjelaskan bahwa guru olahraga tadi akan menjadi kepala sekolah yang baru. Sambil melihat laporan kondisi sekolah yang buruk, Seth bertanya apakah mereka bisa memakai uang perusahaan. Pamannya berencana menginvestasikan 3 miliar won atau lebih untuk mengembalikan status sekolah atlet. Seth bertanya apakah itu mungkin dan pamannya menjelaskan bahwa para siswa bisa ikut membantu mewujudkannya. Ia menegaskan bahwa di Korea uang berarti kekuatan dan Seth teringat bahwa mereka memang punya uang. Di kelas saat pelajaran guru lama yang membosankan, ponsel Seth berdering menerima panggilan dari Derek. Ketika diangkat, Derek mencoba memancingnya tapi Seth kesal karena ia bahkan tidak mengenali suara di seberang. Saat Derek mulai menjelaskan alasan menelepon, Seth memotong percakapan mengingatkan bahwa ia sedang jam pelajaran lalu menutup telepon. Menyadari Derek akan terus menghubungi, ia mematikan ponselnya. Di gedung bangunan yang masih dalam tahap konstruksi, Derek menatap layar yang tiba-tiba memberitahu bahwa ponsel tujuan tidak aktif dan amarahnya memuncak. Sementara ibu Seth hanya duduk di depannya, Derek memerintahkan anak buahnya untuk pergi menangkap Seth. Kali ini berniat menghabisinya. Di saat itu, Seth justru tertidur di kelas dan bermimpi tentang rambut runcing milik Victor, membayangkan Victor akan terluka kalau ada yang berani menyentuhnya. Di akhir hari, Seth keluar dari sekolah dan melihat sebuah van perak berhenti di depannya. 2 orang anak buah Derek turun dari van dan berdiri menghalangi jalannya. Seth bertanya siapa mereka berdua dan mereka memintanya ikut. Saat itu sopir Seth muncul dan menanyakan apa yang mereka lakukan. Ketika kedua pria itu berbalik dan mengenalinya sebagai Rod, mereka langsung kaku sementara Rod marah karena mereka berani memerintah atasannya sendiri. Seth kembali menanyakan apa yang mereka mau dan salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dari saku jas. Mereka menjelaskan bahwa ini permintaan dari Derek dan Seth mengambil ponsel itu. Begitu melihat layar, ia terperanjat karena terlihat ibunya duduk di kursi seperti orang yang disandera. Anak buah Derek segera menyadari ekspresi murka di wajah Seth. Dengan tangan yang masih memegang ponsel, Seth menghantam salah satu dari mereka dengan pukulan keras. Saat yang satunya berniat membalas, Seth melempar ponsel itu untuk mengalihkan perhatian dan melayangkan pukulan lain. Ia memanfaatkan momentum mendorong lawannya ke aspal sambil masih dikuasai amarah sampai 2 gigi tertanam di buku-bukunya. Ia mencengkeram kepala anak buah itu dan memaksanya menyebut lokasi ibunya ditahan. Begitu mendapatkan informasi, seluruh pengawal dan mobil mereka langsung bergerak menuju tempat itu. Sementara Seth menelepon pamannya yang berusaha menenangkannya. Seth berteriak di telepon mengingatkan bahwa mereka menculik ibunya, tapi pamannya memintanya tidak turun ke level lawan. Di tempat penahanan, Derek kembali mencoba menelepon tanpa hasil dan tidak mengerti kenapa panggilannya selalu gagal. Ia menatap ibu Seth dan mengatakan bahwa ia tidak punya masalah pribadi dengannya, hanya tidak menerima bahwa anak kecil memimpin Sunshine Group. Ibunya membalas bahwa Seth akan jauh lebih baik darinya dan menyebut Derek hanya seorang berandalan. Saat ia berdiri dari kursi dan langkahnya membayang di atas Derek, senyumnya lenyap dan ia menatapnya dengan pandangan dingin dan ganas. Di dalam mobil, paman Seth mengungkapkan sesuatu yang membuat Seth terkejut, informasi yang menambah berat amarahnya terhadap apa yang mereka lakukan pada ibunya.
Ia duduk di kursi mobil dengan rahang mengeras menahan emosi. Rombongan mobil akhirnya tiba di lokasi yang disebutkan. Seth segera turun sementara pamannya menunggu di luar sambil merapikan dasi. Seth bertanya di mana ibunya dan pria yang menyambut mereka hanya menoleh memberi isyarat bahwa ia ada di dalam. Tanpa berpikir panjang, Seth langsung berlari. Ia menaiki tangga dan dengan satu tendangan kuat menghajar pintu hingga terbuka. Di dalam, ibunya berdiri dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Seth memanggil ibunya dengan kaget dan ketika menoleh ke sekeliling, ia mendapati semua pria di ruangan itu tergeletak di lantai. Sementara ibunya berdiri tegak, derek tergantung di depan sana tersangkut di kerah bajunya. Di belakangnya, Seth hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Begitu menyadari bahwa wanita yang berdiri itu adalah ibunya sendiri, ia benar-benar terkejut. Pamannya kemudian masuk meminta maaf pada ibunya dan mengatakan bahwa ia akan menyerahkan sisanya pada sang wanita. Derek yang ketakutan mulai menjerit memohon pada Seth agar diselamatkan. Tubuhnya yang babak belur terus bergetar, berulang kali memohon agar ada yang menyelamatkannya. Ibunya melangkah pergi sambil menundukkan kepala sebentar dan pamannya menunjukkan rasa hormat sebelum keluar meninggalkan ruangan. Ibunya mengatakan pada Seth bahwa mereka harus pulang karena kafe akan segera buka. Dengan wajah masih syok, Seth menatap ibunya yang tetap bersikap tenang dan serius. Beberapa waktu kemudian di kafe, Seth kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi ibunya mengalihkan perhatian dengan balik bertanya apa maksud pertanyaannya. Penasaran, Seth bertanya bagaimana ibunya bisa menangani semua itu. Ibunya tersenyum kecil dan mengatakan bahwa itu rahasianya. Membuat Seth semakin bingung, namun ia memastikan bahwa suatu hari nanti ia akan menceritakan semuanya ketika waktunya sudah tepat.